Ya kawan-kawan, tadi kita ada sekilas lihat toko buku Salemba, ada tulisan situ toko buku Salemba, ada gedung Barata. Jadi total semua ini sebutannya gedung Barata. Sekarang ini. Lalu kenyataannya itu di situ adalah sebutannya Jam Gede. Nah, ini sejarah di pertambangan, aktivitas pertambangan zaman dulu. Ini adalah kantor timah dan gudang timah. Jadi gede banget ya, tadi sampai kita ada lihat. Jadi kita mulai baca, ini ada tentang jam gede. Itu jam gede yang dipakai dari zaman dahulu, zaman Belanda. Jam gede. Hof Kantor Billiton Maatschappij. Hof Kantor NV Billiton Maatschappij atau kantor pusat perusahaan timah Belitung adalah salah satu warisan sejarah timah Indonesia. Diperkirakan telah berdiri pada awal abad ke-20 dan menjadi landmark kota Tanjung Pandan. Bangunan ini juga dikenal dengan nama Jam Gede karena pada fasad bangunan yang berbentuk menara terdapat sebuah jam besar yang menjadi patokan waktu bagi penduduk kota. Kantor pusat telah memainkan peran sangat penting sepanjang sejarah Pulau Belitung. Kantor ini adalah pusat administrasi yang mengendalikan segala aktivitas penambangan timah di seantero Pulau Belitung. Penggunaan berbagai fasilitas modern seperti telepon, surat kawat, listrik, air ledeng untuk pertama kalinya dimulai di kantor ini. Keberadaan pasar, bioskop, societe, standplatz, kafe senang, pertokoan, dan permukiman berbagai etnis yang mengitarinya menjadikan kawasan Jam Gede sebagai civic center yang sangat strategis. Tahun 1926 di depan Jam Gede ditempatkan sebuah prasasti untuk mengenang para pionir Belanda, perintis penambangan timah di Belitung, yang dipelopori oleh J.F. Loudon pada tahun 1851. Pada 23 Maret 1852, Belitung mendapat konsesi penambangan timah terpisah dari Pulau Bangka. Konsesi ini menandai penambangan timah secara modern pada tingkat yang terorganisir di Belitung. Dengan bantuan kuli-kuli Cina atau disebut Sinke, timah pertama kali ditambang di Sungai Siburik dan air Lesung Batang. Seluruh kegiatan ini kemudian dikelola oleh NV Billiton Maatschappij pada 28 Oktober 1860 yang membangun kantor dan gudang-gudang di Gunung Pandan, sedangkan kantor pusat berada di Batavia. Tahun 1905, kantor pusat dipindahkan ke Belitung. Sebagai wakil perusahaan ditempatkan seorang Vertegenwoordiger yang disebut Tuan Kongsi. Maskapai ini lalu menjadikan NV Gemens Pelitske Minsbou Maatschappij Billiton NVGMB pada tanggal 9 September 1924. Setelah sahamnya juga dimiliki oleh pemerintah Hindia Belanda. Tahun 1958 GMB tidak memperpanjang konsesinya dan maskapai ini dinasionalisasi menjadi perusahaan tambang timah Belitung. Kemudian unit penambangan timah Belitung atau UPT Bel hingga
restrukturisasi pada tahun 1992 dan aset ini kemudian diserahkan kepada pemerintah Kabupaten Belitung. Oke, demikian ya. Jadi ini kantor Gudang Timah, ini sekarang jadi toko apa tadi? Barata. Lalu di samping gedung ini ada toko buku. Lalu yang bagian paling sana yang tadi kita keluar itu adalah toko handphone. Di bagian luar gedung ini adalah jual-jualan minuman, makanan, dan buah-buahan ya. Sepanjang tadi jalannya. Mungkin kurang lebih dari sini ke sana ada sekitar 100 meter mungkin. Jadi posisinya besar. Ini yang tadi kita baca nih ya, ada tempatnya nih, tulisannya nih. Oke, mungkin nanti teman-teman mau screenshot gimana sambil saya dekatin, ulangi. Nah, tuh. Nah, ini yang baru dibangun sama pemerintah Indonesia ya, tulisannya Jam Gede. Jam Gede. Oke. Di sini kelihatan, ini kelihatan ya, Jam Gede. Sambil kita foto aja. Oke. Nah, ini prasasti Semua Tugu yang dibangun untuk memperingat para pelopor sendiri. Ada tulisannya di dalam? Nggak ada tulisan. Wow. Sekitar sini. Oh, ada tulisan. Wow, mantap. Oh iya, di sini. Makasih, Bang. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan kekuatan pada kita untuk melaksanakan cita-cita negara Republik Indonesia. Insinyur M.E.A. Apitule, Tanjung Pandan, Maret 1951. Ini disebut prasasti Apitule. Ini Insinyur M.E.A. Apitule. Ini orangnya ya. Kelihatan jelas ya, teman-teman. Ini sini. Oh, beliau suka minum kopi. Ini kopi. Oke, kita mulai lihat ini. Prasasti Apitule. Insinyur M.E.A. Apitule dilahirkan di Sibolga 19 Juni 1916 dan merupakan satu-satunya putra Indonesia pada jajaran petinggi NV Gemenschapelske Minstbou Maatschappij-Belitung NV GmbH yang saat itu menjabat sebagai salah satu sekti-chef atau kepala seksi. Perusahaan ini beroperasi di Pulau Belitung pada tahun 1924 hingga 1958 dan merupakan perusahaan bersama antara NV Belitung Maatschappij dengan pemerintah Hindia Belanda. Pada tanggal 28 Februari 1958 konsesi pertambangan NV GmbH berakhir. Pemerintah Indonesia kemudian memutuskan untuk mengambil alih seluruh pengelolaan pertambangan timah di Pulau Belitung. Pada 1 Maret 1958 secara resmi NV GmbH dinasionalisasi menjadi perusahaan tambang Timah Belitung PTTB. Insinyur M.E.A. Apitule menjadi wakil Indonesia atas perintah dari Menteri Khairul Saleh. Sedangkan pihak NV GmbH diwakili oleh Insinyur Bartels untuk menjalankan perusahaan yang baru ini. Insinyur M.E.A. Apitule diangkat sebagai presiden direktur yang pertama. Peristiwa bersejarah ini kemudian diabadikan dalam sebuah prasasti yang diletakkan di depan Jam Gede, kantor pusat, menjadi simbol yang mengisyaratkan kemandirian dan cita-cita bangsa Indonesia untuk mengelola sumber daya alam secara berdaulat bagi kesejahteraan seluruh rakyat. Prasasti Apitule berbentuk segi empat ditopang oleh 4 tiang melambangkan 4 wilayah eksplorasi yang ada di Pulau Belitung. Di dasar bangunan terdapat peta Pulau Belitung yang terbuat dari timah atau dalam kurung SN atau Stanum, juga menggambarkan Pulau Belitung dengan 4 wilayah wilasi, yaitu Tanjung Pandan, Kelapa Kampit, Manggar, dan Gantung. Prasasti dan keempat tiang ini membentuk pola melingkar menyerupai jemari tangan yang sedang menaungi Pulau Belitung, mencerminkan optimisme dan harapan timah akan membawa kesejahteraan di Pulau Belitung. Tahun 1968 PTTB menjadi Perusahaan Nasional Tambang Timah Belitung. Tahun 1970
Lalu tahun 1976 diubah menjadi PT Tambang Timah atau Persero. Tahun 1992 perusahaan ini direstrukturisasi dan kantor pusat direlokasi ke Pangkal Pinang, Bangkai. Kini peta asli tersebut disimpan di Museum Tanjung Pandan Belitung. Wow, luar biasa kawan-kawan sejarah. Inilah peta, bagian tengahnya adalah Pulau Belitung ya. Ini ada 1, 2, 3, 4. Nah, 4 pilar. Ini yang bagian untuk penulisan. Oke. Demikian. Oh, ini ada tempat cuci tangan karena lagi musim corona, segala macam. Oke, Pak. Kasih. Yuk. Nah, itu dia. Ini kita perjalanan sejarah sejarah pertambangan timah. Lalu kita berusaha nyebrang ya. Nyebrang itu ada Tugu Batu Satam. Batu Satam atau disebut dengan batu meteorit. Kita nyebrang ke sebelah. Permisi, sabar. Ini ada tempat orang santai-santai. Wow. Ini ada toko-toko. Batu Satam. Ini ada toko Hasro Pakistan. Kedai Makjana. Warung kopi Ake. Wow, ada Babel Mart Express. Permisi. Toko emas Kilau Satam Square, oke. Oh, ini Tugu Cafe Senang, halo Pak. Oke. Dari sini, depan sini. Nah, di sanalah yang tadi kita bahas tadi ya. Oke, kita lanjut. Di sinilah Belitung titik 0 km. Belitung titik 0 km, 0 point. Di sini ada halte. Nah, di halte ini ada tulisan ya, kenali timah di bumi Belitungku. Ada foto lamak Belitungku. Ada sejarah panjang Kabupaten Belitung. Nah, di sini inti dari perjalanan kita di sini, gambaran umumnya di sini. Oke. Kita akan lihat satu persatu. Lalu kita akan mengenal Belitung lebih dalam. Kita mulai dari ini aja, sejarah Belitung. Sejarah panjang Kabupaten Belitung, baru kita ke arah tambangnya. Nah, ini kita mulai dari tahun yang paling awal. Masa kerajaan. Tahun 686, Pulau Belitung tercatat sebagai wilayah Kerajaan Sriwijaya. 1365, Belitung menjadi salah satu benteng pertahanan laut Kerajaan Majapahit di masa kejayaannya. 1400-an, berdiri Kerajaan Badau dengan Datuk Mayang Gresik sebagai raja pertama. Wilayah kekuasaannya meliputi daerah Badau, Ibul, Bange, Bentain, Simpang 3, Buding, Manggar, dan Gantung. 1618, berdiri kerajaan kedua yakni Kerajaan Balok dengan Kiai Agus Kiai Agus Gede Jakub sebagai raja pertama, Depati Cakraningrat pertama. Beliau merupakan keturunan bangsawan Jawa dari Kerajaan Mataram Islam. Nah, ini sejarah panjang Kabupaten Belitung. 1705, nah, dekatin lagi terang. Berdiri kerajaan ketiga yakni Kerajaan Belantu yang merupakan bagian wilayah Ngabehi Kerajaan Balok. Datuk Ahmad sebagai raja pertama yang bergelar Datuk Mempawa.
1799 berdiri kerajaan keempat yakni Kerajaan Budik yang merupakan bagian wilayah Ngabehi, Kerajaan Balok pula. Datuk Kemiring Wali Raib sebagai raja pertama. Sejarah Belitung dapat kamu membaca selengkapnya di http website portal.belitungkap.go.id /sejarah Belitung. Oke. Kita lanjut ke masa penjajahan. 1812 sampai 1817 Belitung masuk dalam wilayah kekuasaan Inggris secara de facto. Namun tak lama Inggris menyerahkan Belitung kepada Belanda berdasarkan surat keputusan Komisaris Jenderal Kerajaan Inggris. Wow. Rebut ya. Jadi pemerintah di sana merebut wilayah-wilayah karena kepentingan bisnis dan kepentingan politik penjajah. 1851 Belanda mulai mengeksploitasi kekayaan alam Belitung khususnya timah oleh J.F. Loudon yang kemudian membentuk perusahaan bernama Belitung Maatschappies atau dalam kurung Maskapai Belitung. 1921 dalam sistem pemerintahan Belitung dijadikan distrik yang dikepalai oleh Demang yaitu K.A. Abdul Aziz dan dibantu dua orang asisten yang membawahi dua onder distrik Belitung Barat dan Belitung Timur. Itu sudah dari dulu sudah ada ya, dari 1921. 1933 berubah status menjadi onder Afdeling yang diperintah oleh seorang kontroler berpangkat asisten residen bertanggung jawab kepada residen dari Afdeling Bangka Belitung. 1939 diberi hak untuk mengatur daerahnya sendiri sehingga Belitung terbagi dua distrik yaitu distrik Belitung Barat dan distrik Belitung Timur. 1942 tentara Jepang menduduki Belitung. Pemerintah kedua distrik dikepalai oleh Guncho. Wow. Ini masa kemerdekaan. Jadi ada pembagian ada 4 ya, 1, 2, 3, 4. Kerajaan, penjajahan, kemerdekaan sekarang. Kemerdekaan 1945. Berita kemerdekaan Indonesia baru diumumkan kepada rakyat Belitung Barat pada tanggal 16 Oktober 1945 di Gedung HIS di Tanjung Pandan. Pulau Belitung berubah status menjadi Neolancap dan dibentuklah Dewan Belitung. 1949 saat Indonesia mengubah statusnya menjadi negara serikat, Belitung tidak termasuk dalam negara federal atau dipisahkan atau negara sendiri. 1950 Rumah Sakit RIS dibubarkan dan Belitung kembali menjadi bagian dari negara Republik Indonesia dan bersatu sebagai kabupaten di bawah Provinsi Sumatera Selatan. Wow. Masa sekarang ya. Tahun 2000 berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000, Pulau Belitung dan Pulau Bangka memekarkan diri dan membentuk satu provinsi baru dengan nama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Provinsi ke-31 di Indonesia, 21 November 2000. 2003 berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003, Kabupaten Belitung memekarkan diri menjadi dua kabupaten yaitu Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur tanggal 25 Februari 2003. Wow. Call center Pemda bagaimana? Nah, ada satu istilah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Soekarno. Ini kita mulai dari mana ini? Sini aja. Geden Keten, batu prasasti timah di depan museum Tanjung Pandan. Oh, ada batu prasasti timah. Furtoren of Mindanao 1913 mercusuar di Pulau Mindanao. Tempat tinggal kepala dokter di Tanjung Pandan. Klinik Tanjung Pandan OP Belitung 1933. Operator tambang bekerja di terowongan. Penjual makanan di Belitung. Tin Mining Pier in Tanjung Pandan. Dermaga pertambangan timah di Tanjung Pandan. Nah, dermaga. Hofkantor Met R4 had getting taken for the ground leggers. Fund di Belitung Maatschappies ke Tanjung Pandan OP Belitung tahun 1933. Kantor pusat perusahaan tambang timah di Pulau Belitung. Nah, ini yang tadi kantor pusat. Kantor PAN
Head Distrik Tanjung Pandan, kantor kecamatan Tanjung Pandan. Penambang di tambang timah 13 oleh maskapai Belitung di Belitung tahun 1933. Dia nama perusahaannya Maskapai Belitung, Belitung Maskapits. Pemuatan timah di Maskapai Belitung tahun 1933. Ruang tamu insinyur tambang timah di Tanjung Pandan. Penggalian timah di Belitung tahun 1933. Wanita dan anak perempuan Cina. Nah, ini orang Cina ya. Cups of Belitung tahun 1933. Pantai di Belitung. Rumah insinyur tambang timah di Tanjung Pandan. Interior pembangkit listrik di Tanjung Pandan tahun 1933. Laboratorium Rumah Sakit Cina di Tanjung Pandan, Belitung. Waterfall in Gunung Tajam 1927. Air terjun di Gunung Tajam tahun 1927. Tambang timah di Pulau Belitung. Nah, ini tambang timahnya nih. Ada tangga naik. Ini bertingkat. Ada mesin pemetong rumput tahun 1933. Dia dibantu sama kerbau atau sapi. Oke. Ini tadi tuh foto Lamak Belitung tuh ya. Nah, kita langsung masuk. Kenali timah di bumi Belitung tuh. Kita mulai dari mana nih? Dari sebelah kiri. Oke. John Francis Loudon, penemu timah di Pulau Belitung, pendiri perusahaan Belitung Maskapits, putra dari Alexander Loudon, marinir Skotlandia. Namanya tertera dalam batu prasasti di depan Museum Tanjung Pandan, Belitung. Apa itu timah? Timah atau SN atau stannum merupakan logam lembut, lentur, berwarna putih keperakan yang tidak mudah teroksidasi dan tahan korosi karena dilindungi oleh lapisan oksida. Timah diproses menjadi berbagai barang seperti solder, plating, kaleng, hingga komponen perangkat elektronik. Tahukah kamu, Indonesia memasok 70-80% kebutuhan timah di dunia. Salah satu perusahaan yang mengandalkan timah di Indonesia adalah Foxconn, produsen komponen elektronik terbesar untuk Apple, Sony, dan HP atau HP. 1668, Jan de Harde, seorang agen VC, mengunjungi Bangka dan belum menemukan hal berharga sumber keuntungan. 1668 dan 1672. Lalu 1710 ditemukan timah di Pulau Bangka dan mulai mengimpor para buruh dari Cina. 1700 ada yang 1724 itu pengeboran timah pertama ya. Ini 1781 JJM Radar Macer, seorang ahli botani, melaporkan bahwa ada gundukan hutan, ternyata bukit timah di Belitung. 1851 John Francis Loudon beserta kawan-kawan mengunjungi Pulau Belitung, meneliti dan menemukan timah. 1852 John Francis Loudon mendapatkan izin penambangan selama 40 tahun dari Hindia Belanda. 1860 dirasa telah mendapatkan profit lebih, maka John Francis Loudon mendirikan perusahaan Belitung Maskapits Maskapai Belitung. 1865 sebanyak 2.000 buruh didatangkan dari Cina. Mereka membuat perkumpulan berkelompok hingga menentukan komposisi etnis. 1872 buruh tambang Cina di Belitung tambah menjadi 4.000 pekerja. Mereka dengan giat menambang bersama buruh lokal.
1875 sampai 1891. Produksi timah di Belitung menyamai Pulau Bangka. Hasil kerja penambangnya pun bahkan lebih tinggi. 1921 sampai 1924. Harga timah anjlok membuat Belanda bersama negara penghasil timah lain membatasi produksi timah lewat persetujuan Bandung. 1924, Belitung Matsapis mengubah nama perusahaan menjadi GMB, NP Gemens Chapelitske Minbou Mats Chapits Belitung. 1958, setelah Indonesia merdeka, perusahaan GMB diambil alih oleh Indonesia. Hingga saat ini dikelola oleh BUMN PT Timah. Oke. Demikianlah ya, tentang teman-teman tahu tentang sejarah timah di Pulau Belitung. Jadi informasi-informasi ini semua ditempatkan di tengah-tengah kota, di sekitar Bundaran Satam ya. Jadi kalau ada teman-teman merasa pengen tahu lebih dalam atau punya kesempatan berkunjung ke Pulau Belitung, mampir di Satam Square, lalu lihatlah sejarah sekitar sini lengkap ya. Di tulisan ini bagian sini, menghadap ke sini, menghadap ke Jalan Suji kayaknya. Nah di samping kanan itu yang tadi tugu jam tuh, jam gede. Lalu di belakang kita ini yang ada halte ini, yang ada bagian sejarah-sejarah. Lalu dari Satam Square, tulisan Satam Square ke depan langsung ada tulisan titik 0 km. Nah di sini ada toko-toko ya, ada minuman kongsi, ada toko-toko pakaian, termasuk tadi ada toko Pakistan. Di situ ada toko oleh-oleh ya. Jadi ini udah rame. Di Belitung termasuk kota yang damai ya. Kota damai, orangnya ramah, baik. Karena semua orang sibuk bekerja, sibuk mencari menghidupi untuk keluarga, jadi orang tidak sibuk untuk apa ya, bertengkar, berkelahi. Bahkan pembunuhan di Belitung ini sangat-sangat jarang ya. Jadi kasusnya itu sangat minim karena semua orang sibuk bekerja. Jadi tidak sibuk dengan yang lain-lain. Pokoknya di sini toleransinya tinggi, saling menghargai. Jadi Anda yang kesini, Anda akan aman dan damai. Jika Anda bertanya kepada orang lain akan membantu menjawab. Dia jika tahu informasi apa yang Anda tanyakan. Ya, begitu aja teman-teman, mining activity di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia. Terima kasih untuk sudah menonton video ini. Jangan lupa klik like, subscribe, terus lalu membagikan ya, share ke teman-teman semua yang belum subscribe. Ya. Oke, akhir videonya kita masuk ke Satam Square aja, lebih lama. Suasana Satam Square. Yuk, bye-bye. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Sampai jumpa Kota Belitung di lain kesempatan.